Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan kursi kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak gempar. Para pelayan berlarian ke sana kemari, sementara para pengawal tampak gelisah menjaga sebuah kursi tua di tengah aula. Tapi bukan kursi biasa, kursi ini bisa bicara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kursi ini cerewetnya melebihi menteri kerajaan. Aduh, siapa yang duduk di atas perutku barusan? Beratnya kayak unta kenyang kurma, kata kursi dengan suara cempreng dan sedikit marah. Raja Harun al-Rasyid nyaris tersedak kopinya mendengar itu. Ia bangkit dari singgasananya, menghampiri kursi itu dengan penuh rasa ingin tahu, sekaligus khawatir. Siapa yang menciptakan kursi ini? Tanya sang raja. Para pengawal saling pandang. Paduka, kursi itu ditemukan semalam di gudang tua istana. Kami pikir cuma kursi biasa, jadi kami bersihkan dan letakkan di aula, tapi tiba-tiba, dia bicara. Raja mengangguk, lalu bertanya ke kursi, "Wahai kursi, siapa namamu?" "Namaku Mahmud. Aku kursi kerajaan sejak zaman kakek buyutmu, dan sudah lelah jadi tempat duduk orang-orang berminyak dan berkeringat." Raja tertawa terbahak, tapi juga penasaran. "Bagaimana bisa kau bicara?" "Itu urusan para tukang sihir kerajaan zaman dulu, Paduka. Tapi sekarang, aku hanya ingin satu hal, duduki aku dengan orang yang ringan, cerdas, dan tidak bau ketek." Raja langsung berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan urusan seperti ini." Abu Nawas, dengan jubah putih dan sorban yang sudah agak miring karena angin pagi, tiba di istana dengan gaya santai. Ia mendengarkan cerita sang raja sambil menyeruput teh jahe yang disuguhkan. "Jadi, Paduka ingin saya bicara dengan kursi cerewet? Kami ingin kau menyelidiki misteri kursi ini. Dan, kalau bisa, buat dia berhenti bicara. Kami tidak bisa rapat negara jika setiap 5 menit dia mengeluh soal siapa yang duduk." Abu Nawas mengangguk, lalu mendekati kursi Mahmud. Ia duduk perlahan. "Aduh, tidak bisakah kau mandi dulu sebelum duduk? Hidungku bisa pingsan," protes kursi itu. Abu Nawas tertawa. "Tenang, Mahmud. Aku tidak berkeringat, aku berminyak karena makan kebab tadi." Kursi mendesis kesal. Abu Nawas lalu pura-pura serius, "Kalau kau ingin tenang, aku bisa bantu. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kau membantuku." "Apa?" "Aku sudah tua. Aku kursi, bukan unta." Esok harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa kursi Mahmud akan digunakan untuk uji kejujuran bagi para pejabat istana. Barang siapa duduk di atas kursi ini, maka segala kebohongan mereka akan diungkap oleh sang kursi. Para pejabat panik. Wazir Keuangan mendadak sakit perut. Menteri Pertahanan mengaku harus ke perbatasan negara. Namun sang raja memaksa, semua menteri harus ikut uji kursi. Maka dimulailah parade kursi kejujuran. Satu persatu pejabat duduk, dan Mahmud mulai bernyanyi. Yang ini suka nyunat anggaran. Dapat 5 keranjang emas dari proyek jembatan. Yang ini pura-pura puasa tiap Ramadan padahal diam-diam makan kurma di bawah meja. Dan yang ini, aduh, dia sering duduk di atasku sambil kentut diam-diam. Raja yang awalnya tertawa kini mulai murka. "Abu Nawas, ini bukan kursi,
Ini mimbar fitnah. Abu Nawas tersenyum licik. Bukan, Paduka. Ini kursi keadilan. Kursi hanya berkata jujur. Dan sepertinya para pejabat Paduka butuh diganti, bukan kursinya. Raja termenung. Ia lalu memerintahkan investigasi lebih lanjut dan benar saja, banyak kecurangan yang terbongkar. Sang raja pun membersihkan pemerintahan dari tikus berdasi. Namun kursi Mahmud justru menjadi selebriti. Ia diberi ruangan khusus dan hanya digunakan dalam acara-acara penting. Sebelum Abu Nawas pergi, Mahmud berbisik, "Kau tahu, Abu Nawas, aku hanya bicara begitu karena bosan. Tapi ini menyenangkan. Terima kasih sudah memberiku panggung kembali." Abu Nawas tertawa. "Dan aku berterima kasih padamu, Mahmud. Karena hari ini, aku tidak perlu repot mencari bukti. Kau sudah membongkar semuanya dengan pantat orang-orang." Pesan moral. Kadang, untuk membongkar kebusukan, tak perlu alat canggih. Cukup satu kursi yang cerewet dan satu Abu Nawas yang cerdik. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan permainan raja. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid sedang merasa bosan luar biasa. Semua hiburan istana telah dicoba. Penari, musisi, bahkan tukang sulap pun sudah tampil. Namun, wajah sang raja tetap cemberut seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. "Aku bosan," seru sang raja sambil melempar bantal sutra ke lantai. "Aku ingin sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa membuatku tertawa sampai perutku kram." Para menteri mulai saling pandang. Mereka tahu, kalau raja sudah bosan, itu berarti sebentar lagi mereka bisa kehilangan pekerjaan atau kepala. Tiba-tiba, salah satu menteri berseru, "Paduka, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dan selalu punya akal yang tak biasa." Mata raja langsung berbinar. "Panggil dia sekarang juga. Tapi katakan padanya, aku ingin bermain. Tapi bukan sekadar bermain, aku ingin permainan yang bisa membuatku tertawa puas." Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia datang dengan wajah tenang seperti biasa, memakai sorban putih, jubah sederhana, dan senyum yang seolah tahu segalanya. "Abu Nawas," seru raja dengan suara bersemangat, "aku ingin bermain. Tapi ingat, permainan itu harus lucu, harus cerdas, dan kalau aku kalah, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, kau harus rela dipermalukan di hadapan seluruh istana." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, Paduka. Saya punya permainan yang akan membuat Baginda tertawa sampai lupa bahwa Baginda seorang raja." Raja tertawa. "Coba kita lihat apakah kau bisa menepati janji." Abu Nawas mengeluarkan sebuah kain lusuh dan topi aneh dari sakunya. "Baginda, ini permainan, coba tebak siapa aku. Saya akan menyamar menjadi seseorang, dan Baginda harus menebaknya." Raja mengangguk setuju. Abu Nawas lalu mengenakan topi itu, mengubah suaranya menjadi cempreng, dan berjalan pincang sambil berkata, "Aku ini orang yang paling dihormati di istana, tapi juga paling penakut. Kalau lihat tikus saja bisa pingsan." Raja tertawa. "Itu pasti Wazir Hamid." Para hadirin tertawa terbahak. Wazir Hamid hanya bisa tersenyum kecut sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang giliran kedua.
Ia menirukan cara berjalan dengan dada dibusungkan dan berkata dengan suara lantang, "Aku selalu berkata, demi negara, demi rakyat. Tapi aku tidak pernah keluar dari istana." Raja tertawa keras. Itu pasti menteri dalam negeri. Satu persatu, Abu Nawas menirukan tokoh-tokoh istana dengan gaya jenaka, membuat semua orang tertawa berguling-guling, termasuk sang raja. "Aku belum kalah," kata raja sambil terengah-engah karena tertawa. "Sekarang aku yang menyamar, dan kau yang harus menebak." Sang raja memakai selimut dan berdiri di belakang tirai. Ia berkata dengan suara pelan, "Aku orang paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai, tapi kadang-kadang bisa sangat pelupa." Abu Nawas langsung menjawab, "Itu mudah sekali. Itu adalah baginda raja sendiri." "Ah, kau benar," kata raja sambil tertawa. "Tapi bagaimana kau bisa tahu begitu cepat?" Abu Nawas menjawab, "Karena tidak ada orang lain yang mengaku paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai selain baginda sendiri." Seluruh istana kembali tertawa. Tapi belum selesai di situ. "Sekarang kita adu tebakan cepat," kata raja. "Aku mulai," seru Abu Nawas. "Apa yang selalu naik tapi tak pernah turun?" Raja berpikir keras. "Usia?" "Benar." Raja tersenyum. "Sekarang giliranku. Apa yang kalau dimakan satu, cukup untuk dua? Tapi kalau dimakan dua, tidak cukup untuk satu?" Abu Nawas berpikir, "Wah, ini pertanyaan sulit." Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Itu pasti sandal." Raja terkejut. "Hah?" Abu Nawas menjelaskan, "Coba pikirkan. Satu orang pakai satu pasang sandal, cukup. Tapi kalau dua orang rebutan satu pasang sandal, ya pasti tidak cukup." Raja langsung terbahak sampai air mata keluar. Hari itu, tawa tak henti terdengar di seluruh istana. Para menteri yang biasanya kaku pun ikut terpingkal-pingkal. Raja menepuk bahu Abu Nawas. "Engkau benar-benar penghibur sejati. Aku kalah, dan sesuai janjiku, aku akan memberimu hadiah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya tidak minta emas, tidak minta perak, baginda. Cukup beri saya izin untuk tidak ikut rapat kerajaan selama seminggu. Saya takut tertular kebosanan baginda." Raja pun tertawa lebih keras. "Permintaanmu sungguh luar biasa, lucu tapi masuk akal." Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid punya cara baru untuk mengusir bosan. Cukup panggil Abu Nawas, dan istana akan penuh tawa. Dan para menteri, mereka diam-diam lega, karena selama Abu Nawas ada, kepala mereka tetap aman. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Pasukan tidak kelihatan. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil mengelus jenggot. Ia sedang berpikir keras tentang satu hal, keamanan istana. Beberapa hari terakhir, ia mendengar kabar bahwa kerajaan sebelah sedang membangun pasukan besar. Raja pun mulai merasa was-was. "Aku butuh sesuatu yang bisa membuat kerajaan kita ditakuti oleh semua orang," ujar sang raja dengan semangat. Salah satu menteri mendekat, "Paduka, bagaimana jika kita memperkuat benteng? Sudah bosan dengan batu bata." "Aku ingin sesuatu yang mengejutkan," bentak raja.
Tiba-tiba, seorang pengawal berkata dengan pelan, "Paduka, bagaimana kalau minta bantuan Abu Nawas? Dia biasanya punya ide-ide gila yang, entah bagaimana berhasil." Sang raja langsung berdiri. "Ya, Abu Nawas, si licik itu pasti bisa membantu. Cepat panggil dia ke istana." Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul di hadapan raja dengan senyum ramah dan jubah lusuhnya yang khas. Dengan tangan bersedekap dan kepala sedikit menunduk, ia bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Paduka?" "Abu Nawas," kata sang raja dengan suara dramatis, "aku ingin engkau membuat pasukan yang tidak kelihatan." "Ya, pasukan tak terlihat. Agar musuh gentar meskipun tak melihat siapapun." Abu Nawas terdiam sejenak, menahan tawa dalam hati. Tapi wajahnya tetap serius. "Pasukan yang tidak kelihatan? Tentu bisa, Paduka. Tapi saya butuh waktu, dan sedikit biaya untuk riset gaib," jawab Abu Nawas sambil mengangkat alis. "Apapun yang kau butuhkan, akan kuberi. Tapi dalam 3 hari, pasukan itu harus siap," ujar raja penuh semangat. Abu Nawas segera pulang, duduk di ruang tamunya sambil tertawa berguling-guling. "Pasukan tidak kelihatan? Hahaha, ini lebih gila dari permintaan kucing jadi menteri." Tapi karena sudah terlanjur disanggupi, Abu Nawas pun mulai merancang rencana anehnya. Ia pergi ke pasar, membeli 100 keranjang kosong, beberapa karung gandum, dan 100 buah helm tua yang sudah penyok. Kemudian ia menyewa 100 pemuda pengangguran dari sudut kota. Tapi anehnya, ia menyuruh mereka bersembunyi di rumah masing-masing, dan tidak keluar sampai diberi perintah. "Kalau kalian keluar, kalian batal jadi pasukan tak terlihat," katanya serius. Para pemuda bingung, tapi senang karena tetap dibayar. 3 hari kemudian, Raja Harun al-Rasyid berdiri samping lapangan bersama para menteri dan panglima. Mereka semua sudah berkumpul untuk menyaksikan demonstrasi pasukan tidak kelihatan karya Abu Nawas. Trompet ditiup. Abu Nawas berdiri di tengah lapangan istana dengan pakaian serba putih, dan sebuah tongkat kayu di tangan. "Paduka Raja," katanya lantang, "izinkan saya memperkenalkan. Pasukan tidak kelihatan Abu Nawas." Ia berteriak, "Komandan pasukan, maju 1 langkah." Tidak ada apa-apa. Hening. "Lihat, Paduka. Dia sudah maju, tapi tidak terlihat," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke udara kosong. Raja mengangguk-angguk. Hebat, sangat halus gerakannya, nyaris tak terdengar. Kemudian Abu Nawas berteriak lagi, "Pasukan, siapkan barisan. Formasi tempur." Ia memukul tongkat ke tanah. 100 keranjang kosong yang disusun berjajar mulai bergetar, karena dari dalamnya, Abu Nawas menyuruh para pelayannya menggoyangkannya dari bawah. Debu beterbangan. Raja dan para menteri membuka mulut lebar-lebar. Ajaib. Mereka bahkan mengguncang bumi. Abu Nawas melanjutkan, "Pasukan, serbu arah barat." Bayonet maju. Ia melempar 100 helm penyok ke udara. Helm-helm itu berguling-guling ke tanah dengan suara, klontang-klontang-klontang. Raja berseru, "Masya Allah." Senjatanya sudah mulai berjatuhan. Hebat. Bahkan musuh pun belum datang, mereka sudah bersiap menyerang. Setelah pertunjukan itu, Raja Harun al-Rasyid bertepuk tangan dengan semangat.
Abu Nawas, ini luar biasa. Pasukan tak terlihat ini pasti membuat musuh takut sebelum perang dimulai. Semua menteri ikut bersorak, padahal mereka sebenarnya tidak paham apa yang mereka lihat. Mulai besok, pasukan ini harus berjaga di perbatasan selatan, kata Raja bangga. Abu Nawas langsung pucat. Paduka itu pasukannya terlalu kuat, terlalu berbahaya. Saya khawatir tanah perbatasan tidak cukup kuat menahan energi mereka. Raja mengangguk serius. Betul. Jangan sampai tanah kita longsor karena getaran mereka. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid sering menyombongkan pasukan tidak kelihatan kepada tamu-tamu kerajaan. Namun anehnya, tak seorang pun pernah melihat pasukan itu lagi. Karena memang, tidak ada. Dan Abu Nawas, ia tertidur nyenyak di rumahnya, sambil memandangi uang bayaran dari raja dan tertawa pelan. Hahaha, kalau tidak kelihatan, ya jangan dicari. Kadang-kadang, kreativitas lebih menakutkan dari kekuatan. Dan di tangan Abu Nawas, bahkan hal yang tidak ada, bisa jadi luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Air mata sang menteri. Di masa pemerintahan Raja Harun al-Rashid, terdapat seorang menteri yang terkenal sangat serius dan jarang sekali terlihat tersenyum, apalagi tertawa. Namanya adalah Menteri Abdul Jabbar, seorang lelaki tua berjanggut putih, bermata tajam, dan dikenal sangat kaku dalam segala hal. Meskipun ia sangat pintar dalam mengatur kerajaan dan ahli strategi, ia juga terkenal dingin dan tak pernah menangis, bahkan saat putranya sendiri sakit parah. Banyak orang bilang hatinya keras seperti batu, dan air matanya mungkin sudah mengering sejak muda. Namun suatu hari, terdengar kabar mengejutkan, Menteri Abdul Jabbar menangis di istana. Kabar ini menyebar lebih cepat dari pedagang kurma memberi diskon. Para dayang dan pengawal sampai tidak percaya, dan suasana istana pun mendadak ramai membicarakan kejadian langka itu. Raja Harun al-Rashid yang mendengar hal itu pun merasa penasaran. Benarkah menteri kita yang keras seperti batu itu, bisa menangis? Tanyanya. Benar, Baginda. Tapi, bukan karena kehilangan keluarga atau tragedi besar. Ia menangis, karena sehelai kertas, jawab seorang pelayan istana. Apa? Kertas? Raja hampir tersedak anggur delima. Karena penasaran, Raja memanggil Abu Nawas, satu-satunya orang yang sanggup menyelami misteri aneh di istana. Abu Nawas datang dengan senyumnya yang khas dan wajah penasaran. Ia membungkuk sopan lalu bertanya, Baginda memanggil hamba, ada teka-teki lagi kah? Bukan sekadar teka-teki, Abu Nawas, ujar sang raja. Ini adalah misteri paling membingungkan yang pernah kulihat, Menteri Abdul Jabbar, menangis. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Menangis? Mungkinkah hatinya melembut? Raja menggeleng. Tidak. Ia menangis gara-gara membaca selembar surat. Padahal isinya belum kami ketahui. Dan Baginda ingin saya menyelidiki penyebab air mata itu? Bukan hanya itu. Aku ingin tahu siapa yang mengirim surat itu, dan apa isinya hingga bisa membuat seorang seperti dia, mengalirkan air mata. Abu Nawas mulai menyelidiki.
Ia mendatangi ruang kerja sang menteri, yang sedang duduk tenang sambil membaca tumpukan laporan. Wajahnya sudah kembali datar, seolah tak pernah menangis. Abu Nawas langsung berkata, "Wahai Tuan Menteri, hamba dengar kabar bahwa Tuan sempat menangis kemarin. Benarkah?" Menteri Abdul Jabbar mengernyit. "Itu bukan urusanmu." Abu Nawas tersenyum. "Benar. Tapi Raja sudah menjadikan ini urusan negara." Menteri mendesah berat. "Baiklah. Tapi kau tidak akan mengerti. Itu hanya surat dari seseorang yang hamba kenal sangat lama. Surat sederhana, tapi membuat kenangan lama menyerbu hati." "Siapakah pengirimnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Seseorang dari masa lalu. Seorang sahabat masa kecil yang kini jadi pengemis di sudut kota Baghdad. Ia menuliskan kenangan kami tentang masa kecil yang sederhana dan jujur." Abu Nawas akhirnya diizinkan membaca surat itu. Isinya ditulis dengan tinta luntur dan kaligrafi bergetar. "Wahai Abdul Jabbar, sahabatku. Dulu kita tertawa bersama saat berbagi kurma curian dari pohon tua. Dulu kita menari di bawah hujan, tanpa alas kaki, tanpa beban dunia. Kini kau duduk di kursi megah, sedang aku rebah di emperan pasar. Tapi ingatlah, air mata yang dulu kita tumpahkan karena tawa masih menetes dalam ingatanku. Meski dunia telah menjadikan kita berbeda." Seketika Abu Nawas memahami segalanya. Ia tersenyum, lalu pamit kembali ke istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas menjelaskan kepada Raja, "Baginda, air mata sang menteri bukanlah karena duka, melainkan karena rasa bersalah dan kenangan yang terlalu kuat." Raja mengangguk. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas berkata, "Izinkan saya mengatur sebuah pertemuan antara menteri dan sahabat lamanya itu. Mungkin, dari situ akan lahir pelajaran besar tentang rasa kemanusiaan." Di taman istana yang indah, diatur pertemuan rahasia. Sang menteri duduk gelisah, hingga datanglah seorang lelaki tua, berpakaian lusuh tapi tersenyum tulus. Begitu mendengar suara sahabatnya, sang menteri tak kuasa menahan tangis. "Maafkan aku," katanya lirih. Si pengemis menjawab, "Aku tidak pernah marah. Aku hanya ingin kau mengingat bahwa dahulu kita pernah miskin, tapi bahagia." Mereka pun berpelukan. Para saksi yang melihat kejadian itu pun ikut terharu. Dan Raja, yang melihat dari balik tirai, berkata pelan, "Air mata lelaki keras bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hatinya masih hidup." Sejak saat itu, Menteri Abdul Jabbar berubah. Ia lebih ramah, lebih hangat, dan mulai memberi perhatian kepada kaum miskin. Bahkan ia sering duduk di taman, mendengarkan kisah-kisah rakyat kecil. Dan Abu Nawas? Ia tersenyum puas, lalu berkata, "Kadang, selembar surat lebih kuat dari 1000 cambuk. Dan air mata, bisa lebih tajam dari pedang." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Rahasia di balik pintu. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, istana Raja Harun al-Rasyid terlihat lebih ramai dari biasanya. Para prajurit, penasihat, dan pelayan istana tampak sibuk bergegas ke sana kemari, membicarakan sesuatu yang tampaknya penting. Di tengah ruangan utama istana, berdiri sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran emas yang indah.
Pintu itu tampak sangat kokoh dan misterius, menimbulkan rasa penasaran bagi siapapun yang melihatnya. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia memandang pintu besar itu dengan senyum kecil di wajahnya. Pintu ini bukanlah pintu biasa. Ia ingin menggunakannya untuk menguji kecerdikan seseorang yang telah lama ia kagumi, yaitu Abu Nawas. Beberapa waktu lalu, seorang pedagang dari negeri jauh telah membawa pintu itu ke istana sebagai hadiah untuk raja. Namun, pedagang itu berpesan bahwa pintu ini menyimpan sebuah rahasia yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang benar-benar cerdik. Hal itu membuat raja semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, dan ia pun segera mengutus prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, ia segera memberi hormat kepada raja dan bertanya, "Baginda, hamba mendengar bahwa Baginda memanggil hamba. Apakah ada sesuatu yang bisa hamba bantu?" Raja tersenyum dan menunjuk ke arah pintu besar itu. "Abu Nawas, di hadapanmu ini adalah sebuah pintu yang menyimpan sebuah rahasia. Aku ingin kau mencari tahu apa yang ada di baliknya, tetapi ada satu syarat. Kau tidak boleh membukanya. Jika kau berhasil menebak dengan benar, aku akan memberimu hadiah besar. Namun, jika kau gagal, kau harus menerima hukuman yang akan kutentukan nanti." Mendengar tantangan itu, Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mendekati pintu itu dengan hati-hati dan mengamati setiap bagiannya. Ia memperhatikan ukirannya, meraba permukaannya, lalu mengetuk kayunya dengan pelan untuk mendengar suara yang keluar dari dalamnya. Ia juga mendekatkan telinganya ke pintu dan mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia berjalan mengitari pintu itu beberapa kali, memperhatikan lantai di sekitarnya. Ia tampak berpikir keras, sementara para penasihat raja dan prajurit yang hadir di ruangan itu menahan napas, menunggu bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tantangan ini. Abu Nawas lalu berbalik menghadap raja dan berkata, "Baginda, sebelum hamba memberikan jawaban, izinkan hamba pergi sebentar untuk menyelidiki sesuatu. Hamba berjanji akan kembali dengan jawaban." Raja mengangkat alisnya, penasaran dengan permintaan Abu Nawas. Namun, ia mengizinkannya pergi. Abu Nawas segera keluar dari istana, tetapi ia tidak langsung pergi jauh. Sebaliknya, ia bersembunyi di balik salah satu jendela istana yang menghadap ke ruangan tempat pintu itu berada. Dari sana, ia mengamati dengan seksama apakah ada seseorang yang masuk atau keluar dari balik pintu itu. Setelah beberapa menit mengamati, ia melihat seorang pelayan keluar dari pintu itu dengan membawa nampan kosong. Abu Nawas tersenyum kecil, karena ia mulai menyusun jawabannya. Ia tidak langsung kembali ke dalam, tetapi menunggu sebentar untuk melihat apakah ada petunjuk lain yang bisa membantunya memastikan dugaannya. Beberapa saat kemudian, pelayan lain keluar dari pintu itu, kali ini membawa panci yang masih mengepul, seolah-olah baru saja mengambil sesuatu dari dalam. Abu Nawas kini semakin yakin dengan jawabannya. Ia pun segera kembali ke dalam istana dengan wajah penuh keyakinan. Sesampainya di hadapan raja, ia berkata, "Baginda, setelah melakukan penyelidikan, hamba yakin bahwa hamba tahu apa yang ada di balik pintu ini." Raja tersenyum penuh rasa penasaran. "Baiklah, katakan padaku apa yang ada di baliknya." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Di balik pintu ini bukanlah sebuah ruangan rahasia, bukan pula tempat penyimpanan harta yang berharga, melainkan dapur kerajaan." Ruangan menjadi hening sejenak. Para penasihat dan prajurit saling berpandangan, sementara raja mengerutkan dahinya. "Bagaimana kau bisa tahu?"
Tanya Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tersenyum dan berkata, hamba melihat seorang pelayan keluar dari balik pintu itu dengan membawa nampan kosong. Kemudian pelayan lain keluar dengan panci berisi sesuatu yang masih mengepul. Itu artinya mereka baru saja mengambil makanan atau minuman dari balik pintu ini. Jika ruangan itu adalah tempat penyimpanan harta atau sesuatu yang berbahaya, tidak mungkin seorang pelayan keluar masuk dengan bebas. Oleh karena itu, hamba menyimpulkan bahwa ruangan ini adalah dapur kerajaan. Mendengar penjelasan itu, Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Jawabanmu tepat. Aku hanya ingin melihat apakah kau bisa menemukan jawabannya tanpa membuka pintu, dan kau berhasil. Semua orang di istana bersorak dan bertepuk tangan atas kecerdikan Abu Nawas. Raja pun memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan hadiah berupa sekantong emas kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Sebelum pergi, Abu Nawas berkata dengan nada bercanda, "Baginda, seandainya hamba salah, apakah hukumannya adalah bekerja di dapur kerajaan?" Raja kembali tertawa dan menjawab, "Mungkin saja. Tetapi sayangnya untuk kali ini, kau terhindar dari hukuman karena kau telah berhasil." Abu Nawas pun berpamitan dan pulang dengan hati gembira, membawa hadiah dari raja. Sejak hari itu, kisah tentang Abu Nawas dan rahasia di balik pintu tersebar di seluruh Baghdad, menjadi bukti bahwa kecerdasan dan ketelitian dapat mengungkap kebenaran tanpa harus bertindak gegabah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Strategi maling. Karena suatu hal, tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang. Dan istrinya setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," kata Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing?" "Ini bukan kambing, tapi keledai." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia mulai ragu,
Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing. Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Ahaa, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya?" 3 dirham. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setiba di rumah Abu Nawas dimarahi istrinya. "Jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing?" Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak," kata mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat, untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar. Tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." "Gila. Ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.